Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Veronica Numatonis dengan NIM 18030300108, kelas C, semester 6, jurusan Sosiologi, mata kuliah Anti Korupsi. Baik, di video kali ini saya akan mereview buku yang ke-9 dengan judul Korupsi, Ideologi, dan Populisme. Pilkada serentak 2020 selesai digelar, bakal ada 270 kepala daerah baru yang dilantik dan siap memimpin daerahnya. Masing-masing 5 tahun ke depan di pundak para pemimpin diharapkan masyarakat bertumpuk memasuki yang paling utama adalah harapan agar memimpin mereka tak menyalahkan jabatan untuk korupsi. Yang kedua, di Indonesia praktis korupsi sudah sangat akut, terus berulang dan tak membuat para kepala daerah jerah. Hal ini diperkuat fakta bahwa berdasarkan data KPK per Oktober 2020 tidak kurang dari 143 kepala daerah terdiri atas 21 gubernur serta 122 bupati dan wali kota yang telah didakwa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Berkali-kali masyarakat berharap agar pimpinan daerah mereka bisa bersih dan tak korupsi. Berkali-kali pula harapan itu dimatikan dan korupsi kian menjelaskan. 3. Korupsi menimbulkan kerugian tidak hanya pada daerah terkait, tetapi juga dengan negara. Besarnya korupsi negara tersebut bisa dilihat dari laporan Ikhtisan hasil pemeriksaan sementara 1 tahun 2020 dari Badan Pemeriksaan Keuangan BPK. Dalam laporan itu terdapat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara daerah periode 2005 sampai 30 Juni. Dari sekian banyak bekas kepala daerah terperiode korupsi ada 3 sosok. Saya pilih secara acak yang bisa dibilang punya latar belakang ideologi sosial politik yang beragam. Mereka adalah Fauz Amin yang dikenal sebagai seorang religius, Faisal yang juga religius. Yang ketiga, pada prosesnya Fuan terjadi kasus suap dan terbukti menerima uang dari bos PT MKS Antonius Bambang Wijayanto sebesar 18,5 miliar. Ia juga terjerat kasus pencucian uang hingga divonis dalam tahanan penjara dengan denda 1 miliar dan disidang di pengadilan pada tanggal 19 Oktober 2012. Namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat DKI Jakarta memperoleh vonisnya menjadi 13 tahun penjara. Pada tanggal 22 September 2017, perilaku korupsi tentu saja terbanding sebaliknya dengan pendidikan sebagai seorang cucu alam besar Madura. MK merupakan sosok berpengaruh di Jawa Timur dalam Madura serta merupakan sosok berpengaruh di Jawa Timur. Belum lagi Fuad merupakan sosok yang mewakili kalangan kalian kaum pria sekaligus blater Jawa. 3 unsur inilah yang menjadi simbol kekuatan dalam kehidupan masyarakat di Madura. Yang ketiga, beberapa dari Fuan Faid Irwan Yusuf dikenal sebagai ex-EKSG Gubernur Aceh yang sangat nasionalis dan bekas pentolan gejala Aceh. Perjanjian Helsinki 15 Agustus 2005, dalam perjalanannya Irwandi bergabung dengan GEM hingga jadi tokoh sentral di akhir pemerintahan
mengaku terinspirasi oleh sebuah buku sehingga tertarik dengan organisasi simpan santro tersebut. Ia sempat menjabat sebagai staf khusus komando di Pusat Tentara GAM lama selama kurang lebih 3 tahun sejak tahun 1998 hingga tahun 2021 dan juga menjadi kepala intelijen GAM. Yang berikut sebagai staf khusus komando pusat tentara GAM, Irwandi pernah ditangkap pada awal 2003, kemudian divonis 9 tahun karena kasus makar. Akhir 2004 saat Aceh dilanda tsunami, ia lolos dari penjara dan melarikan diri ke Swedia. Hingga Finlandia lalu ia dipercaya sebagai juru rugin GAM dengan pemerintahan Indonesia dalam perjanjian hierarkis. Irwandi melanjutkan periode keduanya sebagai gubernur Aceh. Usia menang di Aceh tahun 2017, ia akhirnya resmi diberhentikan dari jabatan gubernur oleh Presiden Aceh Jokowi pada tahun 15 Oktober 2020 setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi pada 2018. Ia dicopot usai putus kasus korupsinya INKRI atau berkekuatan hukum, tetapi sendiri merupakan terpidana kasus korupsi dana otonomi khususnya Aceh pada tahun 2018 senilai 1,5 miliar dan gratifikasi senilai 8,71 miliar pada tahun 2019. Divonis 7 tahun penjara dan denda 300 juta, subsidiar 3 bulan kerugian. Yang berikut desentralisasi kewenangan. Desentralisasi korupsi muara dari rumitnya pilkada langsung yang memicu ongkos politik sebesar hingga memunculnya benih-benih korupsi. Tempatnya tak bisa dilepaskan dari desentralisasi kewenangan yang terjadi di Indonesia. Keuntungan pasca membentuk sistem pemerintahan yang pada awalnya sentralisasi praktis langsung bergeser pada distribusi kewenangan ke daerah-daerah. Desentralisasi sistem pemerintahan akhirnya ditetapkan di Indonesia dengan dasar Amandemen Undang-Undang 1945. Kemudian untuk pertama kali diundangnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang 22 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan yang terjadi terpusat lantas terbagi-bagi. Yang terakhir, buruknya sistem yang membuka celah korupsi tanpa bisa mencegah, justru perburuki lagi dengan terus terjadi koruptor. Feedback terhadap KPK menghambat upaya pemberantasan korupsi. Upaya delegitimasi korupsi dengan berbagai cara, baik dengan sarana hukum yang demokratis seperti mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi RI, revisi UU KPK untuk membubar dan melembahkan KPK dan perkenaan investasi, serta dengan legislasi institusi KPK di kerugian di ruang politik. Jadi permasalahannya itu bukan latar belakang seorang pejabat itu apa, menurut saya itu nggak ada kaitannya dengan livelihood untuk melakukan korupsi, karena korupsi itu dibicara sistem. Nah, sistem ini yang sering kali salah dipersembahkan.